Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Arta Kurnia, NPM 21030101049, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Islam dan Ekonomi Pembangunan dari bab 1 sampai bab 4, yaitu dari dosen pengampu Ibu Hermanita. Berikut penjelasan dari saya atau presentasi dari saya. Bab 1 yaitu ekonomi pembangunan. Yang pertama, kebangkitan terhadap pembangunan ekonomi. Dimulai sejak berakhirnya PD2, hal ini disebabkan beberapa faktor A1 sebelum PD2. Yang pertama, sebagian besar NSB masih merupakan daerah jajahan. Yang kedua, para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Yang ketiga, keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi. Pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan, yaitu ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan, yaitu yang pertama, pembentukan ekonomi, yang kedua, bantuan luar negeri, yang ketiga, perencanaan. Modal merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan ekonomi sudah banyak dilaksanakan oleh negara-negara dunia ketiga. Setelah PD2, perhatikan terhadap pembangunan ekonomi tumbuh dengan pesat. Hal ini disebabkan yang pertama, perkembangan cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi. Yang kedua, meningkatkan perhatian negara-negara maju terhadap usaha pembangunan ekonomi. Yaitu yang kedua dari ekonomi pembangunan, yaitu karakter umum negara sedang berkembang. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, negara-negara dunia dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, negara-negara yang sudah maju. Negara yang termasuk negara maju adalah Amerika Utara, New Zealand, Australia, dan Jepang. Negara-negara yang berkembang kedua, yaitu disebut juga dunia ketiga atau negara selatan. Sebagian besar negara sedang berkembang terdapat di benua Asia, Afrika, dan Amerika. Karakteristik umum yaitu yang pertama, tingkat kehidupan yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi, yang keempat, tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu. Yang kelima, ketergantungan terhadap produk pertanian dan ekspor produk primer. Yang terakhir, kekuasaan, ketergantungan dan dalam hubungan internasional. Pengertian pembangunan dan makna pembangunan. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran. Ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan, yaitu yang pertama, perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri atau jasa. Yang kedua, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dalam 3 nilai, yaitu yang pertama, perkembangan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua, meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia. Yang ketiga, meningkatkan masyarakat untuk memilih.
pembangunan ekonomi yang terakhir, paradigma pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Perencanaan pembangunan dan kebijakan puncak banyak tujuan, yaitu menciptakan pembangunan ekonomi yang berhasil secara merata dirasakan oleh masyarakat. Bab 1, lanjutan 1, ekonomi pembangunan. Yang pertama, strategi pembangunan ekonomi. Dengan kegagalan sebagian tujuan strategi pembangunan di banyak negara sedang berkembang. Hal ini juga terjadi di Indonesia dengan pengalaman sebelumnya. Trilogi pembangunan. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasil penunjuan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas ekonomi yang mantap, sehat, dan dinamis. Indikator keberhasilan pembangunan meliputi indikator ekonomi, indikator non-ekonomi. Beberapa indikator lainnya yaitu yang pertama, garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang menunjukkan batas minimal kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, kebutuhan dari minuman. Kebutuhan dari minuman untuk perdesaan bila pengeluaran rumah tangga pengeluaran paling miskin bawah, yaitu yang kedua, kebutuhan minuman untuk perkotaan. Yang ketiga, kriteria Bank Dunia mengukur tingkat ketimpangan dalam pendapatan suatu masyarakat atau negara dalam kelompok. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu yang dari teori pertumbuhan, yaitu dari yang pertama teori Adam Smith. Pembagian tahapan pertumbuhan ekonomi yaitu ada 5 dari Adam Smith, yaitu yang pertama masa pemburuan, yang kedua peternakan, yang ketiga bercocok tanam, yang keempat perdagangan, yang kelima tahap perindustrian. Yang kedua, teori dari Karl Marx. Dalam bukunya, pembangunan masyarakat menjadi 3, yaitu feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Yang ketiga, teori Rostow. Tahap-tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi menurut Rostow dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu masyarakat tradisional, yang kedua prasyarat lepas landas, yang ketiga tahap lepas landas, yang keempat tahap gerak menuju kematangan, yang kelima tahap konsumsi masa tenggang. Teori perubahan struktural. Yang pertama, teori Beck dualisme sosial. Dua sistem sosial yang berbeda, yang berdampingan, di mana yang satu tak bisa menguasai sepenuhnya, yaitu yang pertama, sistem sosial yang lebih modern berasal dari negara-negara barat. Yang kedua, masyarakat lain yang tidak banyak mengalami perubahan. Teori yang kedua, teori pembangunan Arthur Lewis. Dualisme ekonomi mengasumsi dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama perekonomian tradisional, yang kedua perekonomian modern. C. Hollis Chaneri. Teori pola pembangunan membuat pengelompokan negara disesuaikan dengan perubahan struktural dengan tingkat pendapatan, yaitu yang pertama negara dengan income per kapita kurang dari 600 dikelompokkan menjadi negara sedang membangun. Yang kedua, negara dengan income per kapita hingga
3000 digolongkan negara dalam transisi pembangunan. Bab 1 lanjutan 2 yaitu distribusi pendapatan dan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu ada akumulasi modal, yang kedua pertumbuhan penduduk, yang ketiga kemajuan teknologi. Yang B. Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Simon Kunzet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara guna menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan output nasional secara terus-menerus, kemajuan teknologi, perlu melakukan sesuai kelembagaan, sikap, dan ideologi. Distribusi pendapatan. A. Penghapusan kemiskinan dan perkembangannya. Ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan, penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di NSB. Kemiskinan. Kuncoro tahun 2003 mengidentifikasikan ada 3 penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Yang pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya. Yang kedua, kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ada bermacam-macam, yaitu tingkat konsumsi beras per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum, dan tingkat kesejahteraan. Strategi kebijakan dalam mengurangi kemiskinan. Yang pertama, pembangunan pertanian. Yang kedua, pembangunan SDM. Yang ketiga, peran lembaga swadaya masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi daerah mempunyai pengertian suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana terdapat kegiatan ekonomi dan di dalam pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya dua yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. A. Ketimpangan pembangunan sektor industri. B. Kurang merataan investasi. C. Tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah. D. Perbedaan sumber daya alam atau SDM. E. Perbedaan demografis. F. Yang terakhir, kurang lancarnya perdagangan antara daerah. Strategi pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, strategi pengembangan fisik. Yang kedua, strategi pengembangan dunia usaha. Yang ketiga, strategi pengembangan SDM. Pembangunan ekonomi kawasan ASEAN. Negara-negara di ASEAN Tengah merupakan kelompok NSB. Mendeklarasikan ASEAN di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar kepentingan bersama. Terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam perkembangan anggota terus bertambah menjadi 10 negara: Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang menjadi dasar pembentukan ASEAN yang tercantum dalam deklarasi di Bangkok. Bab 2. Ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam.
yaitu ciri khas ekonomi pembangunan. Yang pertama, aspek sumber. Ada dua sumber yang untuk menggali konsep-konsep, yaitu sumber wahyu atau naki dan sumber sains atau akli atau itijad. Yang kedua, aspek isi. Sistem perekonomian yang utuh atau terpadu integrated dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individu sosial lahir batin, material spiritual, dan generasi ke generasi dunia akhirat. Sistem ini terdiri dari 3 komponen yang tak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu yang pertama tata nilai. Tata nilai itu di dalamnya ada tata nilai fundamental atau tata nilai yang seharusnya menunggal pada diri manusia dan selalu tercermin dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, tata nilai instrumental. Tata nilai yang seharusnya menunggal pada diri manusia yang khusus berhubungan dengan aktivitas ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, sumber daya ekonomi. Yang ada di sumber daya ekonomi yaitu sumber daya manusia, yang contohnya manusia sebagai khalifah, manusia dengan struktur yang paling sempurna. Yang kedua, sumber daya alam, yaitu tanah, air, sinar matahari, minyak, batu bara, panas bumi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sumber daya lainnya, yaitu ada baitul mal, zakat, infak, sedekah, wakaf, lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan dan non-perbankan syariah, dan lembaga ekonomi lainnya. Yang ketiga, suasana lingkungan hidup yang harmonis atau tanda-tandanya yaitu ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, pemerintahan yang adil, bersih, stabil, berwibawa, dan ditaati. Yang ketiga, penyelesaian terhadap tindak pidana secara efektif dan edukatif. Yang keempat, pengaturan semua sistem dan subsistem kelembagaan yang terarah dan terpadu menuju kelestarian lingkungan hidup. Yang terakhir, penyelenggaraan sistem hukum yang menjamin keadilan. Prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. Yang pertama, pembentukan Baitul Mal sebagai salah satu bentuk efektif mendorong roda pembangunan ekonomi negara. Yang kedua, penarikan ZIS dan wakaf sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Yang keempat, adanya ketegasan dalam setiap bentuk transaksi, sehingga penyelewengan dalam transaksi ekonomi harus dikenakan sanksi. Yang kelima, pengaturan terhadap pemilihan barang-barang ekonomis. Yang keenam, pengaturan yang jelas sistem waris-mewaris. Yang ketujuh, pelanggaran terhadap sistem riba yang banyak menjerat anggota masyarakat yang sedang memperoleh kesulitan ekonomi. Menciptakan suasana harmonis dalam pembangunan ekonomi Islam, menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga pelaku-pelaku ekonomi melakukan kegiatannya dengan tenang dan intensif melalui, yaitu yang pertama perlunya pemerintahan yang bersih dan ditaati oleh masyarakat. Yang kedua, pengaturan terhadap macam-macam kerja yang boleh dikerjakan sehingga kegiatan yang tidak boleh seperti berjudi, pelacuran, peramalan, atau perdukunan baik melalui media tradisional maupun modern harus dilarang oleh negara. Yang ketiga, pengaturan yang keras dan bersifat preventif edukatif terhadap tindak pidana, terutama kepada pelanggaran terhadap hak milik yang diakui seperti pencurian, perampokan, pembunuhan,
pemerkosaan termasuk kegiatan hubungan sesama jenis atau homo dan lesbi. Bab 3. Sejarah perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Pandangan ekonomi dari segi filsafat dan etika. Pendapat Plato tentang ekonomi. Ketidakadilan ekonomi dan penumpukan kekayaan yang berlebihan bisa menyebabkan terjadi peperangan, keserakahan, atau keinginan untuk memiliki barang-barang melebihi kebutuhan yang layak merupakan rintangan besar bagi perdamaian. Menurut Aristoteles berpendapat, bidang studi ekonomi adalah bidang studi tentang kekayaan. Menurutnya, uang mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, alat tukar, yang kedua, pengukur nilai, yang ketiga, penimbun kekayaan. Dan menurutnya uang adalah mandul. Menurut St. Thomas Aquinas bahwa pembuangan uang itu tidak adil karena sama dengan menjual sesuai yang tidak ada, dan ini menjurus pada kesenjangan sosial. Pendapat dan kebijakan ekonomi di Barat. Yang pertama, merkantilisme atau perdagangan. Berpendapat sumber kemakmuran adalah perdagangan LN dan uang adalah sumber kekuasaan. Kebijakannya mendorong ekspor dan sebaliknya impor barang dikenakan kewajiban-kewajiban yang berat, sama sekali dilarang. Yang kedua, aliran fisiokrat atau pertanian. Berpendapat aliran fisiokrat ini memandang bahwa pertanian merupakan sumber kemakmuran ekonomi. Kebijakannya membatasi campur tangan pemerintah hingga batas minimum. Yang ketiga, aliran klasik atau pasar. Berpendapat, walaupun setiap orang mengejar kesejahteraan sampai dengan batas maksimum tetap saja hasil bersih dari usahanya itu akan juga berupa kesejahteraan orang lain karena adanya pasar. Aliran Keynesian berpendapat perlu adanya campur tangan pemerintah. Kebijakannya menekankan pemantauan dari masyarakat dan kebijaksanaan yang aktif dari pemerintahan. Yang kelima, aliran neoklasik atau klasik baru. Dari sisi produk atau penawaran. Berpendapat yang harus mendapatkan perhatian utama bukan segi permintaan akan barang, melainkan segi penawaran yang menawarkan terhadap dunia usaha. Contohnya investasi, inovasi, dan pengembangan teknologi produksi. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Masyarakat yang modern, masyarakat yang menggunakan iptek dalam segala aspek kehidupannya. Kemandirian bukan berarti bersifat individualitas, tapi mampu mengurus dirinya sendiri dengan tetap membuka diri untuk arus keluar masuknya teknologi dan modal dari negara lain, bukan suatu ketergantungan. Perkembangan perekonomian Indonesia. Secara garis besar, perkembangan ekonomian di Indonesia dapat dibagi ke dalam siklus 7 tahun. Pembangunan ekonomi maju pesat ditandai dengan bertambahnya lembaga. Yang pertama, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Yang kedua, bank dari 3 bank menjadi 111 bank menjadi 239 bank. Yang terakhir, non-bank atau asuransi dari 102 menjadi 151 perusahaan asuransi. Bab 4. Ekonomi pembangunan perspektif konvensional. Sistem
Sistem adalah kesatuan yang menyatu dan terorganisasi dari satu atau lebih bagian yang disebut subsistem. Sistem perekonomian suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tataan kehidupan. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu yang pertama kepemilikan faktor-faktor produksi, yang kedua keleluasaan berkompetisi, yang ketiga peranan pemerintah. Beberapa sistem perekonomian yang dianut di berbagai negara yaitu sistem perekonomian kapitalisme, sistem perekonomian sosialisme, yang ketiga sistem perekonomian Pancasila. Sistem perekonomian kapitalisme ada keleluasaan yang sangat longgar bagi setiap orang yang memiliki faktor-faktor produktif. Kompetisi individu dan memenuhi kebutuhan hidup, persaingan dalam memperoleh keuntungan yang sangat. Campur tangan pemerintahan sangat minim. Pemerintahan hanya mengamati atau melindungi saja. Negara yang dianut sistem ini adalah Amerika Serikat. Sistem perekonomian sosialisme. Faktor-faktor ekonomi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan, kompetisi individu dalam memperolehnya. Keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintahan sangat tinggi. Contohnya negara yang menganut sistem perekonomian ini adalah Uni Soviet. Sistem perekonomian campuran atau Pancasila, faktor-faktor produksi yang boleh dikelola dan dimiliki oleh swasta ada yang hanya lebih dikelola oleh negara saja. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi moral agama, sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi baik individu ataupun kelompok selalu dilandasi oleh kekuatan moral dan etika tradisional yaitu Pancasila. Nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijakan sarana. Koperasi merupakan contoh dari bentuk dengan sistem ekonomi kekeluargaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.